warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berdiri bersama-sama di halaman rezeki kaya Medan ini. Semoga kita hadir bersama mewakili dari Gubernur dan juga yang mewakili dari Padang, dari Polda, dari Kota, dan Negara, dan juga dari Wali Nanggung dan kepengurusan selalu di beberapa daerah, baik dari Jakarta dan juga dari Sumatera Barat, dari Batam, dan juga dari Aceh, dan penasihatnya pada kepengurusan mengurus acara ini pada malam yang berbahagia ini, pada Ibu Muhammadillah dan juga pada Pak Taufik dan Pak Ali dan kawan-kawan lain yang telah bersusah payah mengadakan acara yang sebegini rupa meriah di tempat yang sangat mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, Desa Sawu ini sudah lama berkembang, bertahun-tahun, dan sudah kemana-mana, yaitu melangkahi Medan, kadang lewat Medan ke Malaysia, lewat Medan ke Sulawesi, lalu Manado, lewat Medan ke Jakarta. Tapi Medan terlangkah pada malam yang berbahagia ini, nampaknya dapat singgah di Medan. Luar biasa, luar biasa. Kita adanya gubernur, adanya pengurusan Ibu Muhammadillah, bahwa Medan dapat juga disinggahi dengan Desa Sawu. Desa Sawu ini telah melalang buana dan telah juga membuat beberapa kali seminar, baik tingkat ASEAN dan juga tingkat internasional, dan juga membuat kehadiran di tingkat ASEAN, baik di Gorontalo, di Batam, dan nanti juga tidak lama lagi akan datang lagi di Gorontalo, dan mungkin juga ke Sumatera Barat. Jadi bahwa Desa Sawu sekalipun di Aceh sebagian menentang dari ulama-ulama dan juga dari MPU Aceh, sebagian umumnya Aceh juga sudah dapat dikuasai. Barat, Aceh Selatan, dan juga Aceh Abdia, Aceh Baradaya, dan juga Aceh Besar, termasuk sebagian Aceh Pidi dan juga sebagian Aceh Utara, yang menentang sebagian dari Aceh Utara dan Aceh Timur. Tapi juga baru-baru ini di Kuala Sempang oleh Pak Bupati dan Ketua MPU sangat-sangat menerima ajaran ini dan ingin untuk dapat teruskan, sehingga dinamakan Kuala Sempang Negeri Batuan, Negeri Tasawuf. Ini dari Pak Wawan, dari Raja. Para hadirin, apa itu tauhid tasawuf yang dikembangkan oleh artinya
pemimpin atau pencetus dari tasawuf, penggagas. Pertama adalah tauhid tasawuf. Tauhid menurut ajaran tasawuf dan kesufian, ajaran keagamaan yang benar, terbagi kepada 3 tingkatan. Ada istilahnya tauhid kalam. Tauhid kalam atau dikatakan tauhid akidah, tauhid awam. Yang demikian itu sekedar untuk mengetahui Allah dan sifatnya, untuk mengetahui Nabi dan sifatnya, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus pada Nabi, apa yang wajib, apa yang yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus pada Allah. Mengetahui yang demikian sifat-sifat Allah, untuk supaya kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul, agar supaya ibadat kita sah ibadat. Bagaimana kata orang tasawuf mengatakan la tasihul ibadah illa bima'rifati ma'bud. Tidak sah ibadat kita melainkan kita mengenal orang yang kita sembah, kita sekedar mengenal sifatnya. Kemudian ada istilahnya tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf ini juga dikatakan tauhid khawas. Tauhid yang pertama, tauhid kalam, dikatakan juga tauhid awam. Tauhid orang yang telah istimewa imannya, yaitu tauhid tasawuf. Kita dapat mengenal Allah, mentauhidkan Allah dari dekat. Karena tasawuf itu artinya tarekat, berjalan kemauan kita untuk duduk di hadapan Allah, berserta kita berakhlak yang baik, dan kita takut untuk melanggar perintah Allah, berbuat maksiat, dan kita senantiasa menjaga perintah Allah untuk melakukan taat. Tapi kita senantiasa hudur kepada Allah. Maka bukan hanya kita mengenal sifatnya saja, coba kita juga mengenal zatnya. Mengenal zatnya artinya kita terlihat bahwa kita datang darinya, bahwa kita ini adalah semua kita itu mempunyai hakikat atau wujud kita hanya dari Allah, tidak dari lainnya. Maka cinta kita, rindu kita kepada Allah bertambah, sehingga tidak terlihat lainnya, hanya Allah semata. Itu yang dimaksud dengan saya melihat bahwa umat Islam di mana-mana kurang mengajarkan atau memahami tauhid tasawuf. Banyak mereka hanya mengamalkan tauhid kalam atau tauhid awam, sekedar untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Dia tidak mempelajari tauhid tasawuf, berjalan kemauan untuk di hadapan Allah, terlihat di dalam hatinya sifat-sifat kebagusan, sifat kehebatan Allah, sehingga dia dapat melupakan yang lain. Pertama yang perlu kita lupakan yang lain di dalam kita beribadah, sembahyang, berzikir, dan melakukan amal-amal saleh. Hanya Allah kita dapat ibadah salat dengan khusyuk, mundur hati kepada Allah, supaya jangan sia-sia ibadah kita, jangan sia-sia apa yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu dalam sembahyang mereka lalai. Jadi tauhid tasawuf ini untuk menghilangkan hijab, terhijab oleh alam, terhijab oleh diri kita keberadaan Allah. Walaupun kita melihat alam, melihat yang lain, diri kita, anak kita,
tidak terhijab oleh lihat kita itu akan keberadaan Allah. Dengan makna kita tahu anak itu pemberian Allah, bahwa dia itu makhluk Allah, bahwa dia milik Allah. Jokowi milik Allah, makhluk Allah. Milik Allah, makhluk Allah. Di mana dia itu dijadikan Allah sebagai manusia. Kulikal insanu da'ifah, dijadikan manusia ini lemah. Sekalipun dia presiden, dia pandam, dia siapapun juga, dia manusia dijadikan oleh Allah dalam keadaan tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada milik baginya, hanya milik daya upaya hanya bagi Allah. Dan juga diri kita tidak ada milik, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya bagi diri kita. Itu semua datang dari Allah. Jadi keimanan yang demikian, ketauhidan yang seperti itu, yang sudah tidak terlihat lagi di mana-mana, terutama bagi umat Islam di mana-mana. Maka dari itulah, supaya jangan ada kesyirikan, kenifakan di dalam dada umat Islam, di dalam warga negara bangsa Indonesia yang mempedomani negaranya ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada syirik, tidak ada nifak. Tapi saya melihat bahwa banyak syirik dan nifak, baik daripada penjabat, pemerintah, ulama, dan rakyat biasa. Tapi dia menyadari, meyakini dasar dia bernegara ketuhanan yang Maha Esa. Makna ketuhanan yang Maha Esa tidak ada syirik, tidak ada berfungsi Allah untuk membuat langit bumi ini, untuk menggerakkan kita. Tidak berfungsi Allah dengan kita. Gerak itu datang dari Allah. Kalau tidak digerakkan Allah, kita tidak bergerak. Tidak ada syirik, tidak ada kenifakan, tidak ada keraguan di dalam batinnya untuk mendapatkan cahaya ketauhidan di dalam hatinya. Jadi mengapa terjadi banyak pemerintah penjabat yang korupsi, yang menyalahgunakan jabatan, banyak ulama-ulama yang kadang-kadang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang, pekerjaan yang haram, pekerjaan syubhat, karena tauhidnya ini, tauhid tasawufnya tidak ada. Apalagi tauhid yang ketiga, tauhid sufi, tauhid kawasul, tauhid daripada wali-wali Allah yang besar, yang mereka ini melihat dunia, alam semesta ini seperti fata morgana, seperti debu, tidak mempunyai wujud. Karena yang selain Allah, wujudnya berdiri dengan wujud Allah. Wujud Allah sebagaimana akidah kita, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tetapi wujud selain Allah, qiyamuhu bighairi, berdiri dengan lainnya. Dengan pengertian keberadaan kita, keberadaan alam ini, beradanya dengan Allah, berdiri dengan lainnya. Tapi keberadaan Allah berdiri sendirinya, tidak ada berhajat kepada orang lain dan tempat. Tetapi kita makhluk Allah ini, lebih umat Islam yang beriman kepada Allah, dia selalu berhajat, selalu mengharap, selalu dia merasa fakir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena keimanan ketauhidan ini telah menipis dalam dada umat Islam, kita melihat baik profesor, doktor, baik penjabat, baik ulama, maka inilah penyebab yang menggagas, mengajak kawan-kawan supaya kita kembali kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Dan juga kalau kita tidak, ketauhidan tak kuat, kita syirik dan kita nifak. Tetapi kalau kita tidak ada bahwasanya Muhammad itu menjadi contoh suri teladan yang baik sesuai dengan sila yang kedua dari Pancasila, bahwasanya sila yang kedua, manusia yang adil lagi beradab, maka terjadilah kedaliman, terjadilah kefasikan. Kedaliman dengan pengertian melanggar hukum, baik hukum-hukum agama, hukum-hukum yang ada Al-Quran dan hadis, hukum-hukum yang kita telah sepakati.
bagi umat Islam dalam undang-undang, peraturan dan kanun. Kalau kita tidak mempedomani, yaitu manusia yang adil lagi beradab, terutama kita umat Islam Muhammad Rasulullah, terjadi kezaliman, menentang hukum, terjadi kefasikan dengan pengertian malas untuk melakukan hukum. Tadi banyak umat Islam yang malas salat, yang malas sembahyang. Kadang-kadang dia tahu sembahyang itu wajib, tapi mereka tidak lakukan. Mereka tahu puasa itu wajib, tapi mereka tidak lakukan. Mereka tahu sembahyang berjamaah itu sunat muakkad, tapi mereka tidak lakukan. Jadi begitu juga dia tahu zina itu tidak boleh, haram. Tetapi di Medan tidak ada umat Islam yang berzina, tidak ada umat Islam yang berzina. Medan dah bersih, ya Pak ya. Bagus. Bahwa mabuk-mabuk narkoba itu haram, sabu-sabu. Tapi banyak juga umat Islam yang muda-muda yang sabu-sabu. Jadi mengapa yang demikian itu? Karena tidak menjadi Muhammad contoh suri teladan yang baik, manusia yang adil lebih beradab. Jadi kalau Pak Polres Hadiah Abu, untung Abu, kita ajarkan ke Yasau, anggota-anggota saya Abu ada juga yang bersabu-sabu. Itu Polres Hadiah, tapi Polres ini tidak ada. Ini cerita Polres Hadiah mengatakan. Tapi dia menetapkan keamanan, ketertiban, kantikmah dalam masyarakat. Tapi dia banyak juga sabu. Tapi untung ada tauhid, Yasau, jadi berzikir. Jadi di Polres sudah berzikir di mana-mana, baik di Melabuh, di Abdiya juga di Singkil, Tapak Tuan mengadakan zikir. Jadi tauhid tasawuf ini Banda Aceh banyak membantu tauhid tasawuf ini, membantu polisi, untuk Kamtibmas. Sufi banyak membantu tentara, TNI. Jadi tauhid sufi ini banyak membantu TNI, karena tauhid sufi itu untuk mengalahkan syaitan, supaya musuh-musuh dari luar itu kita hantam dengan kesufian, dengan tidak terlihat wujud diri kita. Kalau wujud diri kita hilang, syaitan tidak bisa masuk. Wujud diri hilang dengan tauhid sufi. Wujud diri hilang, ananiyah hilang, keakuan hilang. Itulah tauhid yang sebenarnya. Yang di waktu kita mengingat Allah, tidak terlihat lagi diri kita, hanya Allah. Jadi cahaya ma'rifatnya masuk ke dalam batin kita, tidak teringat lain, hanya Allah. Itu dikatakan orang wasi, orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Jadi syaitan dan jadi begitu juga umpamanya negara ini, TNI, jadi tidak bisa masuk kapitalis, imperialis, musuh-musuh dari luar, karena telah kuat pertahanannya, ada pertahanannya. Jadi yang penting dalam kemerdekaan ini, kita harus dapat memerdekakan diri kita. Yang pertama dari hawa nafsu, dan kedua dari setan. Jadi kalau kita sudah mendapat kemerdekaan dari hawa nafsu dan daripada setan, maka diri kita ini sudah merdeka. Kalau diri kita sudah merdeka, maka negara kita ini sudah merdeka. Tidak kita dapat lagi ditipu oleh setan, tidak dapat lagi kita yaitu dikuasai oleh hawa. Hawa ini artinya keinginan-keinginan kepada dunia ini berbunga-bunga, itu dikatakan hawa. Jadi kalau setan menipu kita, bagaimana supaya kita ini melakukan maksiat, melanggar hukum. Jadi kita tidak diganggu oleh keinginan yang banyak, dunia yang berbunga-bunga dalam hati kita. Kita tidak diganggu oleh tipuan setan, berarti kita merdeka. Orang yang merdeka dari gangguan setan, orang yang merdeka dari hawa, keinginan yang bermacam-macam, inilah sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang disayangi. Tapi kalau kita salat, sembahyang, tapi hati kita masih diganggu
oleh syaitan dan oleh hawa nafsu. Walaupun sembahyang kita banyak, tapi itu tidak mempunyai makna, faedah sama sekali. Ulama sufi tasawuf mengatakan 2 rakaat sembahyang yang zahid, yang tidak tersangkut hatinya kepada dunia, lebih baik daripada beribu-ribu rakaat sembahyang orang yang tersangkut hatinya kepada dunia di dalam waktu dia melakukan salat. Nah, ini maksudnya. Jadi inilah perlu di dalam tasawuf ini ada latihan, harus dilatih supaya benar-benar zikir kita ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka idza nasita, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu apabila engkau lupa selainnya Tuhan. Kalau mengingat Allah, betapa kita lupakan selain Allah di dalam batin kita. Tapi kita mengingat Allah, tapi batin kita ini masih teringat selain Allah, maka zikir itu belum dikira baik. Sembahyang zikir, kalau kita belum lupa selain Allah di dalam kita sembahyang, maka sembahyang itu tidak baik. Maka diajarkanlah berzikir, dibuat tertib seribe sebagai latihan. Yang pertama dilatih, dikatakan zikir ma'al ghaflah. Kita mengingat Allah, tapi hati kita lupa kepada Allah. Itu yang pertama. Itu boleh dilakukan untuk kali yang pertama. Artinya baru-baru akan melakukan zikir, itu boleh zikir seperti itu. Dan yang kedua, zikir ma'al yaqdah. Zikir hatinya terbangun kepada Allah. Berzikir, teringat dia cipta Allah, dia milik Allah, dia makhluk Allah, dia dari Allah hidupnya, kemudian dia akan mati. Itu semua dunia ini tinggal, pangkat semua tinggal, harta tinggal, karena dia ini tidak terlepas daripada perjalanan waktu. Perjalanan waktu umpamanya dulu jadi gubernur, sudah ke pensiun, tak gubernur lagi. Presiden tidak, presiden berubah-ubah, pangkat berubah-ubah, harta juga demikian berubah-ubah. Dulu kaya karena miskin, kemudian habis. Dulu dia dapat mengendarai mobil, tapi sudah lemah, tidak sanggup lagi, berubah-ubah. Al-alam mutaghayyir, alam ini berubah-ubah. Kullu mutaghayyir hadis, dia berubah itu baru. Kita bukan kadim, kita baru berubah-ubah. Dia sadar bahwa ada Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Di waktu dia berzikir, itu dikatakan zikir ma'al yaqdah. Zikir hatinya terbangun, teringat Allah. Tapi kepada lain Allah teringat juga dia sekali-kali. Itu zikir ma'al yaqdah. Itu sudah berpahala banyak. Tapi banyak betul belum. Baru zikir ma'al hudur, zikir hadir hatinya kepada Allah, yang lainnya tidak teringat lagi, karena telah terlihat cahaya keberadaan Allah, kasih sayang Allah, kehebatan Allah dalam batinnya, yang lainnya lupa. Itu zikir ma'al hudur. Jadi itu sudah lebih banyak lagi pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Umpamanya kalau dia mengatakan la ilaha illallah 1 kali, dapat dia zikir ma'al hudur beribu-ribu kali. Orang yang berzikir tapi hatinya lalai, lebih bagus 1 kali. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itulah zikir ma'al ghaibah. Zikir tidak teringat lagi selain Allah, termasuk dirinya. Zikirnya pun tidak teringat waktu dia berzikir. Kenapa? Karena asyiknya, dari rindunya dan cintanya, cinta yang membara kepada Allah, sehingga dia lupa, dirinya lupa dalam mengingat Allah. Itu zikir yang paling bagus. Itu zikir ma'al ghaibah. Kalau dia berzikir dapat yang seperti itu. Ini kata orang tasawuf nih, bahwa hajat yang dia berhajat, sebelum dia berhajat, hajatnya itu diberikan oleh Allah.
Ini zikir ma'al ghaibah. Jadi kalau zikir ma'al hudur, berarti hajatnya itu dibantu oleh Allah untuk cepat dapat tercapai. Jadi saya itu bukti, saya melihat di Aceh, di kampung saya di Mangging, di Sawang, ya, di termasuk Labuan Haji, mereka mengucapkan syukur kepada orang Ratib Seribeh. Kami Abu, padi kami sudah bagus, maknanya tidak lagi ada hama. Kalau biasanya kami artinya berladang atau bersawah, berpadi, hasilnya kalau sepetak sawah ini sekian kaleng. Tetapi dengan adanya zikir tersebut sudah 2 kali, bahkan 3 kali lipat dapat. Jadi nampaknya zikir itu seperti kata Bapak apa tadi, Bapak dari Wakil Gubernur, untuk menarik berkah, untuk menarik rahmat. Jadi banyak saya lihat berkat zikir ini, dari narkoba tidak lagi narkoba, dari mereka itu tidak ada peduli kepada agama, sudah mau belajar agama. Yang muda-muda, yang jahat-jahat sudah mencintai agama, sudah mencintai ulama-ulama. Jadi kalau dulu, kalau kita jadi tuanku, jadi guru agama, kita diejek-ejekkan oleh masyarakat. Tidak ada masa depan, dah apa-apa adanya. Tidak ada lagi mau orang memberikan anaknya kepada agama. Jadi sekarang tengku-tengku di kampung saya, tengku abu muda-muda ini, selama ada tasawuf ni, selama ada Ratib Seribeh, sudah punya mobil semua. Sudah punya, ada punya mobil. Pesantren kita sudah ada mobil. Dan juga tidak henti-hentinya malam di sini berzikir, di situ berdakwah. Sehingga guru-guru tu, tengku-tengku yang ada di keliling kampung tu, artinya sudah senang pula hidupnya daripada Pak Saman. Sudah senang hidupnya dari Saman. Mengapa? Karena rumahnya ada, kemudian orang yang disuruhnya, murid-muridnya ada, kemudian mobilnya ada, kemudian banyak orang yang sayang, sehingga dia dapat uang lebih daripada uang yang dapat dari Saman. Jadi itu lihat. Jadi ini semua terangkat dengan tasawuf, dengan zikir tersebut. Saya juga agak terangkat dari dulu. Dari dulu saya tidak tahu Medan, tapi dengan sudah saya sampai ke Medan. Saya tidak tahu Jakarta, tapi dengan tasawuf, dengan zikir tahu Jakarta. Begitu juga sampai ke Manado, ke Gorontalo, Malaysia. Kalau di Malaysia saya datang, mana saya di Penang, kita berdatangan dari Melaka datang, Terengganu datang, dari Kelantan datang, sekedar datang, temu, kemudian pulang. Jadi maknanya mereka ada suatu antara apa yang dia ingin bertanya, dia tidak tahu. Itu kalau orang Malaysia penatip sekali dengan ilmu tasawuf dan sufiya. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan pada kita semua, ya, yang beriman kepada Allah, yang beriman, supaya sama-sama kita mengangkat ajaran ini, karena ajaran ini untuk meningkatkan keimanan dari iman awam menjadi iman kawas, iman kawas itu. Untuk apa kita meningkatkan keimanan? Supaya kita dapat bermakrifat dengan tauhid irfani. Maknanya bermakrifat dengan tauhid yang dapat menghilangkan kesyirikan, kenifakan di dalam batin kita. Tapi kalau iman kita tidak meningkat, kita tidak dapat menghilangkan kesyirikan, kenifakan. Kalaupun kita mengatakan itu di lidah saja, di mulut saja, tidak sampai ke sumsum ke batin kita. Jadi kalau kita iman kita meningkat, kita dapat bermakrifat untuk menghilangkan kesyirikan, kenifakan kita di mana kita berada, walaupun di rumah, di jalan, di kantor, sama siapa saja. Jadi bagi mereka-mereka yang imannya meningkat, untuk dia bermakrifat dengan tauhid irfani, menghilangkan kesyirikan, kenifakan,
walaupun dia bicara dengan manusia, tapi yang hatinya tetap bersama Allah. Inilah maksudnya rijalun la tulhihim, apa namanya, la tulhihim bai'un wa la tijaratun an dzikrillah. Orang-orang yang beriman yang telah imannya meningkat kami, yaitu laki-laki yang tidak melalaikan mereka daripada perniagaan mereka dan jual beli mereka daripada mengingat Allah. Walaupun dia berjualan, walaupun dia berjual beli, walaupun dia mengurus di kantor, pengurusan apa yang diurus mengenai manajemen administrasi kenegaraan mengatur, tapi dia tidak terlupa kepada mudah-mudahan yang demikian itu pemerintah yang ada di Medan. Walaupun dia mengurus apa yang dia urus, tapi hatinya selalu senantiasa bersama. Inilah yang kita harapkan supaya benar-benar negeri kita ini, kita mencintai negeri karena kita beriman kepada bukan mencintai negeri kita sayang kepada kita, itu salah. Mengapa kita mencintai negeri? Karena kita beriman. Mengapa? Karena Nabi mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Jadi karena kita mensyukuri nikmat Allah berikan nikmat negara kita begini bagus, ini baik, penuh rahmat. Makanya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, nikmat-nikmat iman semua ini dari Allah. Kita mencintai negeri, dengan melakukan Allah, menjauhkan larangan, berakhlak, berkasih sayang, membuat hubungan yang baik sesama kita. Kita harus ta'awun ala birri wat taqwa, bantu-bantu untuk jalan kebaikan ketakwaan, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan kita bantu-bantu di atas dosa dan permusuhan. Tadi supaya kita dapat menghilangkan permusuhan antara kita, menjaga rahim kasih sayang. Karena dengan demikian kita benar-benar sebagai hamba Allah umat yang benar. Bagaimana Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal-bunyan yashuddu ba'du ba'da. Mu'min bagi orang lain, mu'min adalah seperti bangunan dapat menguatkan satu di antara yang lain. Menguatkan tonggak dengan apa dikuatkannya? Dengan bara dikuatnya, yaitu dengan apa namanya, dengan asap dan sebagainya. Jadi Medan, Batam, Padang, Sumatera Barat, Pak Dede, Pak Mas Cino, ini kita satu di dalam beriman kepada Allah, satu dalam mencintai negara kita ini, satu dalam kita berkasih sayang, berakhlak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, kan gitu kita. Jadi ini, jadi kesatuan dan persatuan ini baru bisa tercapai dengan tauhid irfani, yaitu tauhid yang menghilangkan kesyirikan, kenikmatan Tuhan yang Maha Esa, dengan mencontoh Muhammad suri teladan yang baik, manusia yang adil lagi beradab, berakhlak yang bagus. Bila mana kita berakhlak yang bagus, beriman yang kuat, dan mendahulukan Allah dan Rasul, pemimpin kita eksekutif legislatif membuat satu undang-undang peraturan kanun, berarti dasar ketuhanan yang Maha Esa, dasar manusia yang adil lagi beradab, berakhlak yang mulia. Jangan banyak dasar kena organisasi. Saya membuat ini dasar saya orang PDI, dasar saya orang Demokrat. Jangan dasar itu. Dasar yaitu ketuhanan yang Maha Esa, manusia adil lagi beradab, maka terjadilah kesatuan dan persatuan warga negara bangsa dan terjadilah keadilan sosial. Jadi kalau tidak seperti itu, inilah kita selalu dahirnya kita satu, tapi batinnya kita bersah belah. Jadi nggak boleh, kita harus zahir satu, batin satu, hidup berkasih sayang. Jadi kita mengharap seperti itu,
boleh kita umpamanya berpecah-pecah, artinya berpartai-partai, binika tunggal, walaupun berpecah-pecah tapi tujuannya satu. Apa satu? Satu apa? Satu beriman, satu berhidup. Jangan satu pergi sini, tidak ada. Satu beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Sepakat lah. Dan juga kita yang tidak bersyahadat itu sayang juga kita, bukan pula kita musuhi. Oh, dengan umat Kristen sayang. Kalau di Manado, ini karena studi sama saya. Kalau di Manado untuk mengembangkan apa nih telatak siahnya, itu banyak orang Kristen. Nah, dibantu tuh membuat zikir dengan mendadak. Jadi itu kalau di Manado kita bersaudara. Nah, dia kalau kita pergi ke Manado, kita bersaudara. Dia tenang dia dengan tasawuf. Senang dia orang Kristen tuh dengan berzikir. Bahkan kalikan yang ketiga kali ada yang masuk Islam. Ada 2 orang masuk Islam. Masuk jangan kita musuhi mereka. Jangan kita musuhi. Apa juga kita temani dan juga kita sayangi sebagai manusia, dan kita ajak untuk manusia yang lebih baik, untuk dia menjadi manusia yang lebih baik. Kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi begitu cara gaul tasawuf. Saya rasa gaul tasawuf ini, jadi inilah yang dikehendaki oleh pemimpin kita, negara kita. Ya, kita jalin kasih sayang, persatuan, nasihat-menasihati, membantu untuk mendapatkan jalan yang benar, untuk memajukan negara negeri yang kita cintai ini. Hari demikianlah Allah alam bisawab. Jadi kepada adik Kemenas begitu, dan juga kepada Abu Yus. Ada Abu Yus nih. Saya naik Abu Yus dengan ini untuk berzikir.